إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat rohani maupun jasmani, sehingga kita bisa berkumpul di sidang Jumat siang pada hari ini. Banyak orang di luar sana yang masih mementingkan pekerjaannya, yang masih mementingkan aktivitasnya, yang masih mementingkan pekerjaannya, usahanya. Mereka rela mencari rezeki dan meninggalkan yang pemberi rezeki. Padahal sudah jelas di Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bertakwalah kalian, karena sebaik-baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sudah mengetahui kondisi yang sangat memprihatinkan kita, yaitu di negeri Palestina. Mereka banyak warga-warga yang tinggal di pengungsian, terutama di jalur Gaza, kawasan yang berbatasan langsung dengan Mesir. Banyak ribuan umat muslim yang sekarang dalam kondisi diliputi ketidakpastian terhadap masa depannya. Bahkan orang tua, wanita-wanita hingga anak-anak sedang menunggu bantuan internasional yang silih berganti untuk datang ke wilayah-wilayah mereka. Mereka sulit untuk mendapatkan air, sulit untuk mendapatkan listrik, bahkan pasokan makanan, dan bahkan suplai kebutuhan medis. Yang parahnya adalah rumah sakit pun dibom oleh Zionis Israel. Sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka, terutama di Gaza yang masih berlangsung sampai saat ini. Melihat kondisi yang seperti ini, kita harusnya sebagai umat manusia yang tinggal di tempat yang sangat tentram, yang sangat nyaman di Indonesia ini, kita wajib untuk memberi rasa prihatin kepada mereka yang sedang diserang oleh Israel. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Serangan darat maupun udara yang dilancarkan oleh Israel kepada Palestina sungguh membuat bencana besar bagi penduduk di sana. Banyak rumah yang rusak, hingga fasilitas kesehatan yang terbatas, turut menimpa mereka dalam kesehatan mereka. Padahal di Palestina adalah negeri yang banyak melahirkan nabi-nabi Allah. Invasi yang dilancarkan oleh Israel kepada Palestina mengancam ribuan bahkan puluhan ribuan nyawa. Mereka terpaksa diasingkan ke bagian selatan Gaza untuk tinggal dalam kondisi yang tidak memadai, dalam kondisi yang belum tentu, dan tinggal di tenda-tenda dalam keadaan sesak, dalam keadaan lapar, dalam keadaan makanan yang kurang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan,
Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal, untuk kalian saling menolong satu sama lain. Maka yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui, sesungguhnya Allah Maha Teliti dan Maha Waspada. Di dalam tafsir Tahlili dikatakan, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk mencemooh orang lain, bukan untuk berkelahi, bukan untuk bertengkar, tetapi kita diciptakan untuk saling menolong, untuk saling mengenal satu sama lain. Allah pun tidak suka orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan hartanya, dengan keturunannya, dengan apapun yang ia miliki itu. Karena bagi Allah adalah orang sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa dengan dia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan Allah pun, dan bagaimana Israel yang terus-menerus menyerang Palestina. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, Tuhanku berfirman bahwa aku akan menjadikan khalifah di dunia. Dan malaikat pun berkata, untuk apa engkau menjadikan khalifah itu? Padahal manusia adalah makhluk yang menghancur, makhluk yang sering menumpahkan darah. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang sering memuja dan yang sering mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang ada di Gaza maupun di sekitar Palestina. Mereka kuat dengan iman mereka, mereka kuat dengan takwa kita. Apalah kita yang hanya ditawarkan dengan jabatan, yang hanya ditawarkan dengan uang yang tidak ada yang tidak ada semata pun jumlahnya. Tapi kita rela menyebutkan Allah, kita rela berdoakan Allah. Lihatlah anak-anak di Palestina dan anak di Gaza, mereka tidak takut sama sekali dengan senjata apapun. Mereka hanya mendirikan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita bisa ambil pelajaran, kalau negara yang diserang bisa mendirikan nama tauhid, maka kita yang di negara yang tentram, kita yang di negara yang nyaman, kita harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.